Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dalam program Kasih Kristus. Kita hadir untuk memberkati saudara dan setiap kita yang membutuhkan cintanya Tuhan. Dan kita percaya di sore yang indah ini, setiap kita semua butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Karena kita tahu hanya dekat Allah saja jiwa kita tenang. Sore yang indah ini saudara, mari kita satukan hati, kita satukan iman kita sembah Dia, kita puji Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa. Dan kami mengucap syukur, cuaca boleh cerah, keadaan boleh baik, dan kami boleh dalam keadaan yang terbaik, semua di dalam pemeliharaan dan pengaturan Tuhan. Mari kita angkat pujian, haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, haleluya. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku. Shalom Natalia, Tuhan memberkati. Salam semua bersama keluarga, Tuhan memberkati. Haleluya. Melihat rupa, tepuk tangan, haleluya. Sampai ke dalamnya hatiku, katakan dengan segenap hati, hanya dekat Allah saja, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia, shalom Bu Magdalena, Tuhan memberkati ibu dan keluarga. Baik ke hatiku, Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Haleluya, haleluya. Ibu Setiorini, shalom Pak Ses, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Yang sekalipun Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Katakan lebih lagi, Tuhan inilah yang ku tahu, yang ku tahu. Salam Dokter Restu, Tuhan memberkati, haleluya. Supaya kehidupan memancar senantiasa, katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan
sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalamnya hatiku. Katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan lebih lagi, Tuhan, inilah yang ku tahu, lah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan supaya kehidupan. Katakan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya, Tuhan, kami rindu Engkau bekerja di sore yang indah ini atas setiap kami, baik yang streaming maupun kami yang berada di tempat ini. Kami rindu urapan-Mu dinyatakan. Lebih lagi, kami mau berkata, More Jesus, kami rindu menyembah Engkau, memuji Engkau di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Luar biasa, cuaca yang indah, keadaan angin yang sepoi-sepoi, saudara. Tidak sumuk lagi seperti kalau di dalam. Tapi saya percaya semua di dalam pengaturan Tuhan. Saya akan menyapa yang sudah bergabung. Ibu Susilowat, Ibu Susilo, Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita angkat satu pujian
Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan, bangkit serukan nama Yesus. Shalom Dokter Eri, Tuhan memberkati. Haleluya. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, gitarnya agak maju biar dengar. Haleluya, kita nyembah Tuhan. Kita menyembah Raja di atas segala raja. Mari saudara dan saya, kita satukan hati. Kita menyembah Raja. Kita bukan menyembah yang bisa binasa, tapi kita menyembah Raja. Di atas pujian penyembahan Dia bertahta. Haleluya, haleluya. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, namamu Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang memulihkan keadaan kami, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada pertolongan, ada perubahan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, jalan keluar kami alami. Di dalam nama Yesus ada kelegaan. Di dalam nama Yesus kuasa-Mu dicurahkan. Haleluya buat setiap kami yang percaya Tuhan. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Di sore yang indah ini kami percaya Engkau akan bertahta atas setiap kami. Sebentar firman akan kami taburkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang setia streaming maupun kami yang ada di tempat ini. Semua karena rencana dan kehendak-Mu. Roh Kudus bekerja buat kami mengerti. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
Shalom, shalom, shalom. Luar biasa. Saudara dan saya, kita harus peka dengan keadaan di sekitar. Kita harus belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Anak-anak Tuhan harus militan, diberi hikmat untuk melakukan banyak perkara. Saudara, angin sepoi-sepoi tapi keringat saya ngucur. Saya percaya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan juga saudara alami, hadirat Allah, urapan Tuhan yang baru. Saudara dan saya, kalau kita percaya, kita akan mengalami janji Tuhan. Kalau kita percaya, yang mustahil buat saya dan saudara, itulah yang akan Tuhan kerjakan. Dia Bapa yang luar biasa. Kita tinggal percaya, kita tinggal berkata, Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau. Dia akan mengerjakan segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati setiap kita. Dia akan kerjakan. Beberapa waktu ini, saudara, sepekan ini, saya menyampaikan tentang karakter pribadi lepas pribadi di dalam tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Tujuan saya supaya apa? Oh, orang yang mengalami keberhasilan dan keberuntungan, orang yang disertai Tuhan itu seperti ini, supaya saya dan saudara bisa berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Bagi saudara dan saya yang belum mengandalkan Tuhan, yang hidupnya hari lepas hari, dari terbit matahari sampai terbenam, saudara mungkin bisa berkata, wah, tidak perlulah, sekedar aja berdoa, ya hanya sekedar berdoa, berdoa sebagai liturgi roh agamawi. Saya orang Kristen harus berdoa. Bukan, saudara, tapi bagaimana berdoa bagaimana kita datang kepada Tuhan. Doa seperti apa yang Dia mau. Dia rindu saudara dan saya menyembah Dia. Dia rindu kita mengagungkan Dia, saudara. Dia rindu dipuji, Dia rindu dimuliakan. Untuk itu dalam setiap pujian penyembahan kita harus serius. Karena Dia lebih dulu mengajar kita serius kepada saya dan saudara. Amin. Saya akan menyapa Pak Sutrimo. Shalom Pak Sutrimo, salam Bu Romdona. Tuhan memberkati, selamat bergabung dan selalu setia di dalam program Kasih Kristus. Karena kita percaya kesetiaan kita Tuhan perhitungkan. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang 9 ayat yang pertama. Tuhan, urapi kami lebih lagi. Kami minta urapan-Mu. Kami percaya urapan-Mu turun buat setiap kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi yang ada di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota di sana. Dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Mengingat saudara, sebelum dia menjadi seorang rasul, Paulus, saudara, Saulus ini seorang pembunuh. Dia menganiaya jemaat Tuhan. Bahkan wanita, laki-laki yang datang kepada Tuhan selalu dibunuh, dianiaya dan dibunuh. Saudara dan dikasihi Tuhan, Paulus yang awalnya bernama Paulus adalah seorang Yahudi yang lahir dan dibesarkan di Tarsus, Provinsi Kilikia, wilayah Asia Kecil. Kita akan baca di dalam Kisah Rasul 21 ayat 39. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara cukup catat. Saya hanya sudah intinya dari seorang Paulus yang pembunuh, menghajar, menganiaya jemaat. Tapi akhirnya saudara seperti yang kita baca tadi di dalam Kisah pasal 9 dari ayat pertama sampai ayat kelima. Saat Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara,
Saat Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan di satu hari, ya saudara, dalam perjalanannya ke Damsyik di ayat yang ketiga, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi saudara, setiap saya dan saudara, apabila kita mengiring Tuhan, bukakan firman Tuhan mengatakan, ikut aku, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Yang artinya saudara dan saya setiap hari harus pikul salib, sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Yang artinya saudara dan saya akan diizinkan Tuhan mengalami berbagai banyak pencobaan. Itu yang namanya kekristenan murid Tuhan. Bukan pengikut tapi murid saudara. Saudara, setiap orang yang benar-benar murid Tuhan itu melalui proses. Makanya firman Tuhan mengatakan, orang apabila kita dianiaya, saudara difitnah, saya dan saudara difitnah, dikatakan semua yang buruk yang tidak engkau kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya, semua kata-kata yang tidak kita lakukan, difitnah, dianiayakah? Kalau itu bukan karena dosa saudara, sebenarnya si penganiaya bukan menganiaya saya dan saudara, tapi dia menganiaya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, untuk apa saudara protes? Untuk apa kita memberontak? Untuk apa kita membela diri? Untuk apa kita klarifikasi? Untuk apa kita melakukan sesuatu pembelaan? Tuhan tahu saudara. Di saat engkau difitnah, dia merasakan. Ini yang saya sampaikan apabila hidup saya dan saudara melakukan firman. Tapi saudara mengalami aniaya. Tapi saudara difitnah. Tapi saudara tidak dianggap. Saudara katakan firman Tuhan di dalam Matius 5 untuk berbahagia. Coba kita buka dulu di dalam Matius 5. Matius 5. Ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Berbahagialah, firman Tuhan mengatakan Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Oleh sebab kebenaran ini digarisbawahi saudara. Bukan karena dosa ya, tapi oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Haleluya. Gak perlu protes, menengahi saudara, diam. Tuhan yang akan menolong saya dan saudara. Kenapa Ria bisa ngomong seperti itu? Firman itu harus kita buktikan. Kalau kita gak membuktikan saudara, omong kosong, gak ada faedahnya, gak ada gunanya, hanya sekedar kata-kata, hanya sekedar dongeng kalau kita nggak ngalami. Firman ini ilham Roh Kudus yang sampai hari ini kita harus mengalami. Kalau saya dan saudara nggak ngalami, namanya anak-anak gampang. Berarti kita mendengar firman seperti di dalam tanah berbatu. Taruh firman itu di tanah berbatu, sebentar aja hilang saudara. Sebentar saja lenyap. Saudara yang dikasih Tuhan, ada yang bergabung, cuman saya kok ndak ketok ini. Bisa dibantu, mungkin Tasya bisa maju membantu. Ayo, di sini kita untuk melayani Tuhan ya. Jadi ini tim ini bukan program Kasih Kristus, bukan milik Ria Nirmala, bukan milik Ria Setiawan, tapi milik kita semua saudara. Ya, bukan milik saya ndak punya apa-apa. Saya ini tidak punya apa-apa, wong saya ini jongos, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman-Nya di ayat yang ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat.
Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena temannya ini nggak mendengar. Karena mereka, temannya itu memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat. Maaf, mendengar tapi tidak melihat. Seorang pun juga, tetapi tidak melihat seorang juga pun, katanya saudara. Ayat 8, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke dalam Damsyik. Menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan. Haleluya. Ada murid Tuhan. Di Damsyik ada murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Kalau firman itu datang kepada saya dan saudara, saudara harus berkata saat firman itu datang. Contohnya saudara, Ramdona, iya ini aku Tuhan. Ya saudara, mungkin firman itu datang kepada dokter Restu. Dokter Restu, ini aku Tuhan. Restu, ini aku Tuhan. Saudara dan saya harus berkata begitu, harus dijawab. Berapa kali waktu Samuel ditanya Tuhan dalam mimpi itu, saudara dipanggil Tuhan, maksud saya waktu di dalam mimpi dia berkata, iya ini aku Tuhan. Saudara dan saya setiap Tuhan berfirman kepada saya dan saudara harus dijawab. Ini Ria Tuhan, ini Tasya Tuhan, ini Bagas, ini Ana, ini Restu, ini Ramdona Tuhan. Tuhan mau apa saudara? Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, perjumpaan pribadi saudara dengan Tuhan, itulah yang dinamakan kekristenan. Sekali lagi saudara, kekristenan bukan berbicara tentang aturan-aturan yang ada yang dunia buat. Kekristenan berbicara tentang kasih karunia, perjumpaan kita dengan Tuhan, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kenapa banyak orang gak percaya firman? Karena belum ketemu Tuhan, hurung berjumpa mbek Tuhan, belum bertemu muka mbek Tuhan. Makanya mereka tidak pernah percaya dengan firman. Giliran ada hambanya yang dipakai Tuhan bingung, dikejar-kejar seperti Saul mengejar Daud, dioyak-oyak, padahal sudah tahu Daud disertai Tuhan, Daud orang yang diperkenan Tuhan, Daud pribadi yang takut akan Tuhan, tapi tetap toh dikejar-kejar, padahal sudah berkata sendiri, bersumpah pula Saul dengan Yonatan, aku tidak akan pernah membunuh Daud. Tapi sumpahnya hanya sekedar di bibir. Melihat keadaan kembali lagi ngejar-ngejar, mempersalahkan Daud karena iri, karena mendengki. Kok aku tidak bisa mengalahkan berlaksa-laksa ya? Kok aku gak bisa seperti Daud ya, selalu berhasil dan beruntung menumpas habis orang Filistin. Bahkan Goliat yang tingginya 6 hasta bisa dikalahkan dengan Daud yang kecil, parasnya elok, saudara, yang tidak memenuhi syarat seorang prajurit perang harus gagah perkasa. Sedangkan Goliat punya pengalaman tidak penting, saudara, di tangan Tuhan, yang di dunia tidak hargai, tidak dianggap oleh dunia. Yang dunia waduh wes tidak punya gelar, titel, buta huruf sekalipun, kalau Tuhan menyertai saudara dan saya, bisa dipakai Tuhan mengalahkan Goliat. Amin. Yang ada di sekitar kita bisa mengalahkan Saul, sekalipun Saul raja, punya pasukan yang militan, yang bisa diperintah, yang bisa disuruh untuk membuntuti kita, memata-matai. Tapi kalau penyertaan Tuhan cukup buat saya dan saudara. Amin. Penyertaannya itu luar biasa. Orang yang disertai Tuhan, dia akan bangkit serukan nama Yesus, seperti pujian yang kita naikkan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang disertai Tuhan, saudara dan saya nggak bisa mengutik-ngutik.
Orang yang disertai Tuhan perkasa. Seperti juga Saulus, saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia rebah, dia berkata kepada Tuhan, dan dia akan menjadi seorang pelayan dulos yang Tuhan pilih, saudara. Ayat selanjutnya, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Hambanya Allah tumpang tangan, mujizat terjadi nih, hambanya Allah loh, saudara. Ananias ini masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atas Saulus supaya ia dapat melihat lagi. Nek hambanya Tuhan itu pasti sakti, amin. Hamba Tuhan pasti sakti karena disertai Tuhan, karena memiliki keintiman. Ada masalah selalu berlutut, berdoa, memuji. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak persoalan masalah yang dihadapi, yang dikerjakan hambanya Allah hanya satu: berlutut, berdoa, menyembah. Amin. Amin. Seperti ini loh, saudara. Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Yang dianiaya bukan saudara dan saya, tetapi Tuhan Allah yang kita sembah. Ria ngalami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu pengalaman kita dengan Tuhan. Saya percaya bagi yang sudah dekat dengan saya, udah kenyang dengan kesaksian, kekristenan itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap hari loh, saudara. Bukan dulu, bukan 2001 saat Ria bertobat, bukan 2002 saat Ria sudah mulai berjalan begitu, bukan. Tapi selamanya sampai hari ini. Hari ini tanggal 12 Mei 2020 mengalami kesaksian be Tuhan, kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan ini, Bu Ana tahu. Kemarin tiba-tiba saya sakit gigi yang gak karu-karuan. Waduh, Bu Ana mijeti saya sampai hampir setengah 12 ya, Bu. Bu Ana mijeti saya sampai hampir setengah 12. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi masih lemah saya. Saya berkata sama tim, nanti di dalam aja. Tapi saat saya mendengar khotbah saya yang semalam saya sampaikan, saudara, waktu kita menyanyikan pulihkan negeri kami, saudara, saya mendengarkan itu, saya buka di IG saya, di YouTube, di IG yang belum diupload di YouTube, saya diurapi Tuhan. Langsung anak saya berkata begini, saya nyampaikan ke anak saya bilang sama Mas Bagas, kita live di luar. Langsung ke TKP, saudara dan saya, haleluya, haleluya, Tuhan itu hebat, dahsyat. Semuanya menjadi sehat, kuat, perkasa. Karena saya sampaikan Tuhan, nek tidak ada urapanmu, lebih baik tidak live. Wih, saudara, Tuhan setiap hari Ria katakan, Tuhan, nek rambo urapi Ria tidak akan live, nggak bisa. Ngomong apa, nyanyi pun nggak bisa. Wih, suara pales pol, cempreng pol. Tapi saya berkata, urapi aku Tuhan. Belas kasih-Mu turun. Saudara dan saya, semakin kita merapat kepada Tuhan, iblis rak seneng. Tapi kita juga Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri pertolongan, hikmat Tuhan turun untuk apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Sehingga kita ada di tempat ini, kita boleh merasakan kasih Tuhan yang wah, luar biasa, saudara. Dan gak ada orang satupun, bahkan tadi mau lewat, permisi Bu, permisi Mas. Saya bilang monggo, wong ini tempat umum. Luar biasa, kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Saudara, katakan ke kanan kirimu, mungkin saat ini engkau melihat dengan keluargamu. Katakan, puji Tuhan, haleluya, Allah kita dahsyat, Allah kita hidup, Allah kita luar biasa, amin. Tuhan kita hebat, saudara. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Dia meluputkan saya dan saudara dari segala macam kecelakaan, roh maut, kematian yang tiba-tiba, sudden death, gak mungkin terjadi atas kita karena Tuhan mau.
saya dan saudara pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Terus saudara, ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ananias mencoba mengklarifikasi, nek kuwi wong jahat. Ini terjadi dari jemaat yang kita layani, saudara. Terjadi, saudara. Puji Tuhan, urapan Tuhan full, kata Dr. Eri. Shalom, Tuhan memberkati. Saya percaya di tempat Ibu saat ini menyaksikan live di program Kasih Kristus, Ibu Dr. Eri beserta Bapak Pendeta Andreas Anwar dan seluruh keluarga mengalami kepenuhan roh di dalam nama Yesus, diurapi Roh Kudus, kuasanya turun. Haleluya, haleluya. Tuhan itu hebat, saudara. Ananias mencoba, di Tuhan kok dikasih tahu, saudara. Tuhan kok tidak dikei ngerti. Kadang Tuhan diperintah lagi, saudara. Ngomong mending ini, saudara. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, tentang Saulus, katanya, saudara. Betapa banyaknya orang penting. Mungkin dia dulu penjahat, pembunuh. Dia dulu seperti apapun, perampok, pecundang, pecina. Tapi saat dia datang kepada Tuhan, saya dan saudara, Tuhan tidak memperhitungkan. Tuhan tidak memperhitungkan, amin. Saudara, saat ada pribadi yang kita layani, saya bisa tahu karena Roh Kudus memberitahu bagaimana ini pribadi datang mbek Tuhan sungguh-sungguh atau sekedar kepepet. Kepepet, saudara. Piye? Kepepet ya, saudara. Kepepet atau kepepet yang tidak tahu, saudara. Tapi saya katakan sama keluarga, sama istri, sama semuanya, saya gembor-gembor, saudara. Urapan itu berkata bahwa dia bertobat sungguh-sungguh. Jangan pernah ganggu dia, jangan ute-ute, jangan sakiti. Saya katakan sebagai hamba Allah, saya berdiri di depan, saudara, karena Allah perintah saya. Saya terus berdoa, dan apa yang terjadi? Pribadi ini dipakai Tuhan, bukan saja membuat menobatkan keluarganya, saudara, tapi seluruh keluarga besar, seluruhnya. Saudara dan saya, ini Ananias mencoba menjelaskan be Tuhan, Tuhan kok tidak mau kayak ngerti, Tuhan maha tahu, tidak perlu diomongi, dia ngerti, saudara. Dia berkata, waktu ayat 14, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Dijelas noneh be Ananias, saudara. Tapi ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Amin. Haleluya. Orang ini pilihanku. Tidak ada yang bisa ngutek-ngutek orang yang dipilih Tuhan. Saat itu, saudara, semua beberapa keluarganya mengatakan tidak mungkin begini. Saya katakan, beliau orang yang dipilih Tuhan. Setiap mereka yang ngutek-ngutek berurusan dulu dengan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pimpin kami. Sehingga kalau saudara tahu, saudara, pertobatannya sungguh luar biasa. Beliau yang membimbing anak, istri, mertua dan keluarganya datang kepada Tuhan. Bahkan setiap ditanya berkata, darah Yesus cukup. Darah Yesus cukup. Beliau bukan orang-orang biasa kayak saya, saudara. Punya kedudukan, punya pangkat, punya derajat. Dia selalu berkata, darah Yesus cukup. Darah Yesus cukup. Haleluya. Gembiranya hati ini. Seorang mentor ini bersuka cita. Karena apa? Roh Tuhan bekerja. Seperti ini loh, saudara. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Amin. Haleluya. Saudara, orang yang dipilih Tuhan diurapi, diperlengkapi. Dia yang akan mengubahkan keadaan yang ada, kekacauan yang ada, semua kekacauan yang ada.
yang disebabkan oleh tipu muslihat si jahat yang tentunya Allah izinkan. Kedatangan kita membawa damai, saudara. Coba saudara, ayat selanjutnya. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Katakan, Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pembunuh, seorang berdosa menganiaya jemaat Allah, pembunuh manusia, orang yang mau datang baik Tuhan, baik laki-laki dibunuh, dijadikan Tuhan. Tuhan berkata, dia dibuat melihat lagi, matanya melihat, dan firman Tuhan berkata, dan penuh dengan Roh Kudus. Itulah saudara yang dicari bangsa-bangsa. Kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Haleluya, Tuhan memberkati saudara dan saya. Hanya itulah yang kita cari, kepenuhan Roh Kudus. Saudara, dunia mereka-reka yang jahat. Dunia menginginkan kematian, kecelakaan kita, akhirnya kita mati binasa. Tapi Allah merancangkan damai sejahtera. Allah merancangkan kebaikan buat saya dan saudara. Allah yang kita sembah maha baik, dahsyat, ajaib. Saudara dan saya, dia pribadi roh. Jadi saudara, dia nggak berbentuk. Tapi saya dan saudara, apabila kita punya keintiman, kita bisa merasakan urapannya. Seperti saat saya sampaikan firman di Kisah Rasul 9 dari ayat pertama sampai 18. Urapan yang keluar. Urapan, tangkap itu saudara. Katakan kepada jiwamu, urapi aku lebih lagi. More Jesus, lebih lagi karena urapanmu yang aku mau. Karena aku hidup dari urapanmu. Napasku dari urapanmu. Kuasamu yang akan menolong mengubahkanku. Saudara dan saya. Dan di ayat yang ke-19. Dan setelah ia makan, saudara, di ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Haleluya. Tanda dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Manut ae saudara. Manut. Kami setiap melayani orang, saya selalu berkata, nanti habis ini dibaptis. Iya, berapa banyak yang sudah dibaptis? Ada mungkin mereka yang sudah dibaptis, tapi bukan dari kebenaran, saudara. Saya katakan seperti kata firman Tuhan, keluar dari air, baptisan yang keluar dari air. Baptisan selam. Saudara dan saya, dan di ayat 19, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu aneh toh saudara. Dia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus anak Allah. Saudara ya, orang yang dipenuhi Roh Allah selalu mengatakan ini. Kalau saudara kedatangan orang yang tidak memberitakan nama Yesus, yang tidak memberitakan nama Yesus, dan yang tidak mengatakan bahwa Yesus anak Allah, jangan diterima. Sekalipun dia itu pelayanan, gerejanya kenteng. Mungkin 1 minggu 100 kali ikut pelayanan, berbagai macam pelayanan. Jangan buat terima saudara. Ini loh, orang yang diurapi Roh memberitakan Yesus dan mengatakan bahwa Yesus anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini?
Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Semua orang yang mendengar heran. Perjumpaan pribadi Saulus dengan Tuhan, itulah yang mengubahkan keadaan. Saudara, apabila saya dan saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, saudara dan saya pasti kuat, pasti perkasa, pasti akan memberitakan nama Yesus, pasti akan menceritakan kebaikan-kebaikan, pasti akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah Bapa. Pasti saudara akan mengatakan bahwa Yesus anak Allah yang hidup. Amin. Dari mana keluargamu bisa mengenal pribadi Yesus? Adik saya, saudara, nanti juga melihat live kita ini. Adik ipar saya orang Muslim. Dia selalu menceritakan tentang Yesus kepada teman-teman di sekitarnya. Karena apa? Melihat kuasa Tuhan di dalam siapa? Pribadi siapa? Di sekitarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur punya keluarga yang mendukung pelayanan saya. Saya bersyukur punya teman-teman yang terbaik, sahabat-sahabat partner yang terbaik, tim yang terbaik, semua yang terbaik. Mereka merelakan hatinya untuk diubah oleh Roh Allah, saudara. Terus, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saulus membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Buktikan bahwa Yesus Mesias dalam hidupmu. Biar orang-orang yang ada di sekitarmu kita mempengaruhi keadaan. Kita bisa mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kalau yang ada di survei Roh Kudus yang dipengaruhi, malah orang yang sudah ke gereja itu dipengaruhi. Saya nggak katakan anak Tuhan yang datang ke gereja, yang rajin persekutuan doa, sampai berapa persekutuan doa didatangi semua. Itu mereka rajin melakukan sepertinya hal-hal ibadah. Tetapi saudara dan saya, mereka tidak membuktikan bahwa Yesus itu Mesias. Sehingga mereka bukan mempengaruhi keadaan di sekitar. Justru mereka dipengaruhi keadaan di sekitar. Mereka bukan menjadi garam, tapi garam itu menjadi tawar sehingga dibuang dan dipijak orang. Kualik, saudara, terbalik. Terus saudara, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Orang yang penuh Roh Allah mengetahui. Roh Allah mendeteksi segala sesuatu sampai kedalaman, sampai ke dasar hati yang paling dalam. Tahu saudara, kalau pribadi ini punya maksud jahat. Seperti Yohanes waktu membaptis, dia saat melihat Farisi dan Saduki, dia bisa tahu kalau Farisi dan Saduki punya motivasi yang lain. Sehingga dia berkata, ular beludak. Hei kamu semua keturunan ular beludak. Orang yang dipenuhi Roh Allah, Roh Kudus itu hebat sakti, saudara. Roh Kudus itu hebat sakti, tidak tertandingi oleh apapun. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Waduh, sungguh pun demikian. Pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa dia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka. Barnabas percaya karena tahu, saudara. Saudara menerima dan membawanya. Dan tidak cukup di situ, Barnabas menyaksikan bagaimana Saulus melihat Tuhan. Barnabas membawa ke rasul-rasul dan menceritakan
kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara, kalau diajar Ria pelayanan, ada sesuatu hal, saudara bisa ceritakan, jangan diam saja. Kalau saudara diam saja berarti saudara tidak pernah mengaku bahwa Yesus itu Mesias. Ketahuan. Karena roh ketakutan bukan datang dari Tuhan. Berapa banyak orang yang saya ajak pelayanan, saat ada badai, ngomong satu patah kata pun gak bisa. Karena apa? Di dalamnya bukan Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, ketahuan. Ayat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 9 ini mengungkapkan segala sesuatu. Ria juga terkesima, terbelalak, terpesona. Wow. Roh Kudus dahsyat. Berani saudara. Orang yang dipenuhi roh Allah menjadi manusia yang power. Karena ada kekuatan yang dari dalam keluar. Roh Kudus Allah. Terus ayat 28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Amin. Saudara dan saya, kita mengajar dalam nama Yesus, dalam nama kebenaran. Kebenaran di atas kebenaran. Firman Tuhan yang kita ajarkan. Mau banyak Saul di sekitar kita mengejar, cari-cari perkara. Saya perkatakan, dia tidak pernah menganiaya saya dan saudara. Tapi dia sesungguhnya menganiaya Yesus yang kita sembah. Sang Mesias yang hidup, yang memberi kita, saya dan saudara kehidupan, nafas hidup sampai hari ini. Ayat 29. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara, anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea. Dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea. Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah oleh pertolongan penghiburan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara dan saya, ojo macem-macem sama orang yang diurapi Tuhan. Pribadi yang diurapi Tuhan, PowerPoint ada di ayat 31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Amin. Damai. Terus jemaat itu dibangun dalam hidup. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari saudara, saya akan berdoa. Saya percaya saudara di season kedua nanti Roh Allah akan lebih lagi menjelaskan kepada saya, terutama secara pribadi juga saudara, bagaimana kebenaran. Seperti yang beberapa waktu Bu Eri katakan, supaya kita melayani dan mengerti tentang kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang sesungguhnya. Saudara dan saya diberkati malam hari ini. Mari saudara angkat tanganmu atau taruh tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa. Tuhan, kebenaran sudah Hamba sampaikan. Saya percaya kebenaran ini akan memerdekakan setiap kami. Orang yang dipenuhi Roh Allah seperti Saulus, Tuhan membawa damai dan memberkati banyak orang, menjadikan memimpin orang tak menjadi takut akan Tuhan, mengenal pribadimu lebih lagi. Terima kasih buat malam hari ini. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya di malam hari ini yang sudah bergabung, yang maaf namanya tidak bisa saya bacakan. Saya percaya kita ini imamat yang rajani umat kepunyaan Allah. Tuhan berkata kita ini biji mata Kristus, kita ini umat yang setia. Maka saya percaya Tuhan memberkati saudara yang sudah bergabung, yang mungkin mata saya gak bisa lihat membacakannya, tapi saya percaya kasih setia Tuhan melingkupi kehidupan
kehidupan saudara dan saya. Mari kita angkat pujian saudara, percaya Gusti Yesus. Masih ada waktu 6 menit untuk kita bisa menyembah Dia, memuji Dia lebih lagi. Percaya Gusti Yesus lan manut piwulangi. Salam Christine Caroline, Tuhan memberkati. Haleluya. Gondeli pepakone ngabekti prana kanthi tulus sing ati slawase. Katakan percaya. Haleluya. Lan manut piwulangi. Ngrasake sabdane, gondeli pepakone pranatani kanthi tulus sing ati slawase. Katakan setan ratoyan. Orang yang diurapi Tuhan, saudara, akan penuh dengan hikmat Roh Kudus. Saudara tidak bisa memperlakukan orang yang diurapi Roh Kudus dengan sewenang-wenang, karena penyertaan Tuhan sempurna atas saya dan saudara. Jangan takut saudara, Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya dan saudara. Setan ratoyan, demit ora dulit, leloro padha lunga, amarga pracaya rejekine teka, saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Katakan tumrape sing percaya Gusti Yesus. Tumrape sing percaya Gusti Yesus. Shalom, Tuhan memberkati. Kita akan kembali di season yang kedua nanti di pukul 20.00. Saya rindu saudara tetap setia bergabung, karena kita hadir di dalam program Kasih Kristus untuk memberkati. Kita diberkati untuk memberkati. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.